Menjadi pendidik bukan profesi semata, melainkan cita-cita. Kebahagiaan itu ada saat diri ini mampu memberi makna. Di sini, kami menyatukan hati menata pikiran untuk menjadi agen perubahan. Terus menerpa diri, kutajamkan pikiran dan aku yakini masa depan pendidikan bangsa akan cemerlang. Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Timur yang berada di antara Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Terdapat lebih dari 80 perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta yang saat ini ada di kota yang memiliki suasana yang nyaman dan udara yang sejuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, saya Hendra Bramantia, guru olahraga SD Negeri Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah peserta PPK dalam jabatan Angkatan 2. Program Studi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Universitas Negeri Malang. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan materi penyakit menular dan tidak menular untuk jenjang sekolah dasar kelas 5. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa SD Negeri Pasir Wetan. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam pelajaran olahraga bertepatan dengan tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pagi hari ini Pak Hendra menunjuk Mas Bani untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih kepada Mas Bani yang sudah memimpin doa untuk dimulainya pembelajaran olahraga pada pagi hari ini. Materi pelajaran olahraga pada pagi hari ini yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pertanyaannya yang pertama, sebutkan 3 yang termasuk ke dalam penyakit menular. Coba Mas Devin. Pintar. Cacar adalah contoh penyakit menular. Yang keduanya, Mbak Sani. Pintar. Batuk. Yang ketiganya, Mas Panca. Herpes, Pak. Herpes. Pintar. Sebutkan 3 penyakit yang tidak menular. 1, Mas Ferdi. Pusing. Yang keduanya, Zahira. Halo. Penyakit jantung. Mbak Rahma. Tadi ada 3 yang sudah disebutkan oleh teman kalian penyakit tidak menular. Yang pertama, pusing. Yang kedua, jantung. Dan yang ketiganya, sakit mah atau sakit perut. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Republik Indonesia, alangkah baiknya kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan kita yang berjudul Hari Merdeka. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyanyikan lagu kebangsaan. Materi berikutnya, Pak Hendra akan menjelaskan apa yang sudah disebutkan tadi di awal oleh teman kalian, ya.
Ada beberapa yang Pak Hendra akan tunjukkan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Mas Devin, Macam-macam penyakit menular dan tidak menular. Pak Hendra akan memperlihatkan video pembelajaran dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Silahkan kalian memperhatikan dan menyimaknya. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu penyakit menular? Ya, benar. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan baik secara langsung maupun perantara. Adapun yang termasuk penyakit menular, contohnya diare, demam berdarah. Penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Influenza, Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Iha! Hore! Karena itu kembali bisa digambarnya. Menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Mereka jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir. Ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. apakah ada yang tahu apa itu penyakit tidak menular? Ya, benar. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan kepada orang lain. Adapun beberapa faktor penyakit tidak menular, di antaranya keturunan, gaya hidup yang tidak sehat, pelemahan organ manusia, faktor usia. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Berikut penjelasan dari video tersebut. Mas Panca, tolong dibacakan. Setiap orang pasti menginginkan tubuh yang sehat dan bugar, tetapi kadang kita mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, sakit. Orang yang sakit menunjukkan gangguan fungsi tubuh, misalnya karena penyakit menular atau tidak menular. Penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan virus, bakteri, parasit atau jamur dan dapat berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Berikut adalah beberapa contoh penyakit menular yang lazim ditemui di Indonesia. Coba dibacakan Mas Fatih. COVID-19 virus corona. COVID-19 atau virus corona merupakan virus yang menular dari manusia ke manusia. Virus ini sangat menular dan telah menyebar secara cepat ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Bagus sekali Mas Fatih yang sudah membaca. COVID-19 atau virus corona
merupakan virus yang menular dari manusia ke manusia. Virus ini sangat menular dan telah menyebar secara cepat ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Lanjut dibacakan oleh Mbak Wina. Darah, dengue, atau DBD. Penyakit DBD dikenal dengan demam berdarah. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Terima kasih Mbak Cisni yang sudah membacakan dengan baik dan lancar. Penyakit demam berdarah dengue atau disingkat DBD. Penyakit DBD dikenal dengan demam berdarah. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Yang membacakan adalah Mas Setia Aji. Penyakit influenza disebut juga penyakit flu. Penyakit flu disebabkan oleh virus influenza yang menyerang saluran pernafasan. Terima kasih Mas Aji yang sudah membacakan dengan lancar. Penyakit influenza disebut juga penyakit flu. Penyakit flu disebabkan oleh virus influenza yang menyerang saluran pernafasan. Dilanjut oleh Mbak Wina. Penyakit diare. Penyakit diare disebabkan oleh bakteri, parasit, atau virus yang mengganggu saluran pencernaan. Terima kasih Mbak Wina yang sudah membacakan dengan lantang, baik dan lancar. Penyakit diare disebabkan oleh bakteri, parasit, atau virus yang mengganggu saluran pencernaan. Mas Fatih, coba Mas Fatih. Mas Fatih dibacakan. Penyakit tidak menular. Selain penyakit menular, ada pula penyakit yang tidak menular. Penyakit tidak menular yaitu penyakit yang bukan disebabkan oleh penularan virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Terima kasih Mas Fatih yang sudah membacakan dengan baik. Penyakit tidak menular yaitu penyakit yang bukan disebabkan oleh penularan virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Contoh dari penyakit tidak menular yaitu obesitas atau kegemukan. Mas Bani, tolong dibacakan. Obesitas atau kegemukan adalah penumpukan lemak yang sangat tinggi di dalam tubuh sehingga berat badan tubuh menjadi tidak ideal. Terima kasih Mas Bani yang sudah membacakan dengan baik. Obesitas atau kegemukan adalah penumpukan lemak yang sangat tinggi di dalam tubuh sehingga berat badan tubuh menjadi tidak ideal. Devin, dibacakan tolong Mas. Karies gigi atau gigi berlubang. Karies atau gigi berlubang adalah penyakit yang disebabkan oleh rusaknya lapisan email yang bisa sampai ke bagian gigi yang disebabkan oleh bakteri di dalam mulut. Terima kasih Mas Devin yang membacakan sudah lancar. Karies gigi atau gigi berlubang adalah penyakit yang disebabkan oleh rusaknya lapisan email yang bisa sampai ke bagian saraf gigi yang disebabkan oleh bakteri di dalam mulut. Mas Dimas, silakan Mas Dimas dibacakan Mas. Konstipasi sembelit atau sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah kondisi sulit buang air besar seperti tidak bisa buang air besar sama sekali atau tidak sampai tuntas. Terima kasih Mas Panca yang sudah membacakan. Konstipasi atau sembelit adalah kondisi sulit buang air besar seperti tidak bisa buang air besar sama sekali atau tidak sampai tuntas. Coba dibacakan Mbak Cisni. Luka bakar. Luka bakar merupakan kerusakan kulit yang terasa menyakitkan, antara lain disebabkan oleh A. Suhu panas, bias dari api, air uap, dan lain-lain. B. Paparan sinar matahari secara terus-menerus. C. Terkena sengatan listrik.
Suhu yang sangat dingin, terkena bahan kimia. Terima kasih Mbak Cisni yang sudah membacakan dengan baik, lancar, dan jelas. Luka bakar merupakan kerusakan kulit yang terasa menyakitkan. Antara lain disebabkan oleh suhu panas, bisa dari api, air, uap, dan lain-lain. Yang B, paparan sinar matahari secara terus-menerus. C, terkena sengatan listrik. D, suhu yang sangat dingin. Dan yang E, terkena bahan kimia. Itu tadi adalah paparan materi yang sudah Pak Hendra jelaskan di penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sejauh ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak Hendra lanjut ya. Materi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Akan tetapi di sini Pak Hendra akan menjelaskan lebih rinci. Di sini judulnya adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tadi dalam video dan penjelasan yang Pak Hendra berikan di awal, ada contohnya yaitu COVID-19 atau virus corona. Virus corona merupakan virus yang menular dari manusia ke manusia. Konon, virus corona ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok, Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini sangat menular dan telah menyebar secara cepat ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Virus corona pada awalnya menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan lebih parah, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Seseorang yang dapat tertular virus corona melalui beberapa cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah, memegang mulut tanpa cuci tangan, kontak erat dengan penderita. Virus corona dapat menular ke siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya apabila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, dan orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah. Cara pencegahannya dengan menyuntikkan vaksin virus corona. Yang keduanya, menjaga jarak minimalnya 1 meter atau bahasa Inggrisnya adalah physical distancing. Yang ketiganya, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, jangan menyentuh mulut atau hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelimanya, menerapkan hidup sehat. Ada beberapa lagi yaitu menggunakan masker. Yang kedua contohnya adalah penyakit demam berdarah. Penyakit ini ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yaitu demam, lalu sakit kepala, lalu mual dan muntah. Yang keempatnya, sakit perut terutama di bagian ulu hati. Yang kelimanya, sakit di bagian bola mata. Yang keenamnya adalah pendarahan, seperti mimisan, timbul bintik merah di kulit, seperti digigit nyamuk. Cara mencegah penyakit demam berdarah ada 3M+. M yang pertama yaitu menguras tempat penampungan air. Yang keduanya, mengubur barang bekas. M yang ketiganya, menutup tempat penampungan air. Plus yaitu hindari dari gigitan nyamuk. Tidur dengan menggunakan kelambu atau menggunakan obat nyamuk. Influenza. Penyakit menular berikutnya adalah influenza. Kalian mengenalnya adalah penyakit flu atau pilek. Gejalanya yaitu sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, lemas,
hidung tersumbat, dan batuk. Virus influenza menular melalui udara. Bagi yang sudah terserang penyakit influenza, dianjurkan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, menggunakan masker, dan menutup hidung ketika batuk atau bersin. Contoh penyakit menular yang keempat yaitu diare. Kalian mengenalnya adalah mencret. Mencret adalah buang air besar tidak padat. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, parasit, atau virus yang mengganggu saluran pencernaan. Gejalanya yaitu perut terasa mual dan mulas. Yang kedua, sering buang air besar, akan tetapi bentuknya cairan. Yang ketiganya, kadang muntah, bahkan sampai dehidrasi. Cara penularannya yaitu melalui makanan dan minuman yang tidak bersih. Yang keduanya, melalui lalat atau hewan. Yang ketiganya, kontak langsung dengan penderita diare. Cara pencegahannya bagaimana? Makan makanan dan minuman yang telah dimasak. Yang keduanya, mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiganya, menutup makanan. Yang keempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, yaitu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular yaitu penyakit yang bukan disebabkan oleh penularan virus atau bakteri, melainkan disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Ini adalah penyakit tidak menular. Contohnya yaitu obesitas, dengan pengertian penumpukan lemak yang sangat tinggi di dalam tubuh, sehingga berat badan tubuh menjadi tidak ideal. Obesitas atau kegemukan terjadi dikarenakan makan makanan yang berlemak dan berkalori tinggi, sementara tidak diimbangi dengan aktivitas olahraga. Obesitas atau kegemukan dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikologis. Antara lain, tidak leluasa untuk bergerak dan timbul rasa tidak percaya diri. Cara mencegahnya bagaimana? Menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi makanan yang rendah lemak dan rendah gula. Dan yang keduanya, olahraga secara teratur. Nah, contoh penyakit tidak menular yaitu karies gigi, adalah gigi berlubang. Ada dua cara mencegah dari penyakit gigi berlubang, yaitu menggosok gigi minimal 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur. Menggosok gigi yang baik yaitu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk meningkatkan kesehatan gigi. Lalu makan makanan yang berserat, berair, dan membantu membersihkan sisa-sisa gigi. Ini yang keempat, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung manis buatan, lunak, dan melekat, karena sisa-sisa makanan dan minuman sangat disukai oleh kuman-kuman di gigi. Nah, yang kelimanya, rutin memeriksa ke dokter gigi, minimalnya adalah 6 bulan sekali. Konstipasi atau sembelit, kondisi susah buang air besar. Penyebabnya diantaranya adalah kurang minum air putih, makan makanan yang rendah serat, jarang atau tidak berolahraga sama sekali, memiliki kondisi kesehatan mental dan depresi. Yang kelimanya, pengaruh oleh obat-obatan tertentu. Luka bakar, contohnya di sini terkena luka bakar adalah suhu panas, bisa dari api, air, dan uap. Lalu paparan sinar matahari. Yang ketiganya, terkena sengatan listrik. Yang keempatnya, suhu dingin yang
teramat sangat. Terkena bahan kimia, cara pencegahannya tidak bermain di dapur. Yang keduanya bermain alat listrik. Yang ketiganya tidak bermain dengan korek api. Cara mengobatinya yaitu pegang erat tubuh yang terbakar kulit, lalu berikan air yang mengalir atau direndam di dalam air yang sejuk hingga rasa sakitnya mereda. Dari menggunakan es batu. Yang ketiganya, gunakan kompres jika air mengalir tidak tersedia. Yang keempatnya, tutup luka dengan kaca steril atau kain bersih. Yang kelimanya, periksa ke dokter apabila terjadi luka yang cukup serius. Di materi ini Pak Hendra berikan di WhatsApp grup supaya kalian bisa menyimpannya untuk dipelajari di pertemuan selanjutnya atau pada saat kalian menghadapi ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Hendra yang bertanya. Tadi disebutkan contoh penyakit menular, corona atau COVID-19. Ada 5 cara mencegah corona. Sebutkan 1, Aji. Cuci tangan, Pak. Cuci tangan, pintar. Yang kedua, Bani. Jaga jarak. Devin. Memakai masker. Yang keempatnya, Hisni. Cuci tangan, Pak. Yang kelimanya, Mas Dimas. Siapa? 5 cara mencegah kita tertular oleh penyakit corona. Yang pertama, mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang keduanya, menggunakan masker. Yang ketiganya, menjaga jarak. Yang keempatnya, mengurangi mobilitas atau tidak berpergian. Yang kelimanya adalah tidak berkerumun. Itu adalah cara mencegah kita dari penyakit corona, termasuk ke dalam protokol kesehatan. Pak Hendra lanjut ke WhatsApp grup. Nanti kalian seperti biasa menjawab pertanyaan melalui link yang Pak Hendra sebar di WhatsApp. Jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk mengakhiri pertemuan pelajaran PJOK pada pagi hari ini ditutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Mas Devin. Silakan Mas Devin pemimpin. Siapa aku doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amin. Terima kasih Mas Devin yang sudah memimpin doa penutup. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir di pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pelajaran materi PJOK pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Pak Hendra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.